Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan supaya bisa melaksanakan aktivitas dan memberikan banyak kebermanfaatan bagi sesama. Perkenalkan, nama saya Isratul Sukma. Saya mahasiswa S2 dari Prodi Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berkesempatan menjelaskan tentang prinsip pra-pelatihan yang ada di buku Meyer. Ya, kita tampilkan dulu slideshow-nya. Oke. Nih. Nah, di chapter 10 ini ada topik tentang prinsip persiapan atau pre-training principle. Ya, di bukunya Multimedia Learning Second Edition tahun 2019 yang ditulis oleh Richard A. Meyer dari University of California. Di sini sebagai mata kuliah multimedia pembelajaran yang diampu oleh Prof. Herman Dwi Surjono. Tujuan dari pre-training principle ini apa sih yang akan kita bahas juga pada video ini apa? Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang prinsip pra-pelatihan atau prinsip persiapan itu tadi. Kemudian kita akan membahas juga tentang penelitian prinsip pra-pelatihan. Dan yang ketiga, implikasi dari prinsip pra-pelatihan itu apa? Seperti itu. Nah, next kita masuk pada prinsip pra-pelatihan. Jadi, prinsipnya pra-pelatihan itu adalah gini. Orang akan belajar lebih mendalam melalui pesan multimedia ketika mereka mengetahui nama dan karakteristik utama konsep. Jadi ketika orang sudah memahami lebih dulu karakteristik atau tools-toolsnya atau nama-nama bagiannya, orang itu akan lebih mudah paham dan bisa belajar lebih mendalam ke materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Kemudian, fungsi pra-pelatihan atau persiapan sendiri itu apa sih? Yang pertama, itu membantu siswa memproses dan mengelola materi yang kompleks menjadi informasi yang lebih baik. Kemudian membantu siswa memahami materi yang relevan. Dan yang ketiga, membantu siswa memahami hubungan materi lama dengan materi yang baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya, gimana sih cara kerjanya? Yang pertama, ada introduction lesson atau pengenalan. Jadi, sebelum kita di sini ada contoh nih. Di sini ada contohnya Corel Draw. Nah, kita akan materinya kita akan membuat desain grafis multimedia yang berhubungan dengan yang menggunakan ini Corel Draw. Nah, pertama kita akan melakukan pengenalan dulu menu-menunya, terus fungsinya dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk pada menyajikan konsep inti dari materinya. Jadi setelah kita tahu nih Corel Draw itu untuk apa, bitmap-nya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian konsep intinya, gimana nih cara kita membuat desain grafis multimedia yang bagus dan cocok sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran gitu ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan konsep pentingnya. Jadi misalnya cara ekspornya itu gimana. Kemudian konsep penting informasi yang ada di dalam media yang akan kita desain dan yang akan kita hasilkan itu seperti apa gitu ya. Selanjutnya, pembahasan kedua kita akan membahas tentang penelitian prinsip pra-pelatihan. Di sini ada tabel, maaf, di sini ada tabel. Ini adalah tabel di mana sumber-sumber yang meneliti tentang beberapa konten, yaitu ada content breakers, ada di sini Meyer dan Matthias itu juga ada, dia teliti tentang tire pump, kemudian geology game, dan ini semua formatnya berbasis komputer. Nah, hasil penelitiannya gimana? Gini, secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa ukuran efeknya konsisten. Jadi di sini ada 0,79 dan lain sebagainya, sehingga kalau di rata-rata itu jadi 0,85. Ini, angka ini mendukung kelompok pra-training atau persiapan tadi, prinsip persiapan. Maka karena ini dianggap besar dan stabil, maka sebenarnya
pra-pelatihan itu berpengaruh dan berefek pada pembelajaran siswa, seperti itu. Ketiga, kita akan bahas juga tentang implikasi prinsip pra-pelatihan. Gimana sih itu? Gini, kalau kita tidak menggunakan prinsip persiapan atau pra-pelatihan itu, muatan pelajaran yang banyak itu akan menjadi overload. Jadi siswa itu bingung dan kewalahan menyerap materi atau informasi yang ada dari materi itu. Kemudian implikasinya apa? Karena siswa kewalahan, akhirnya beban kognitifnya menjadi berat dan tidak tersimpan di long term memory tadi ya. Dan kemudian implikasinya berkurangnya kapasitas memori sehingga sulit fokus dan siswa sulit menyerap apa yang akan materi apa yang akan dipelajari. Kalau kita menggunakan prinsip pra-pelatihan atau persiapan, maka siswa itu akan mengenali dulu karakteristik, simbolnya, konsep kuncinya, seperti itu. Kemudian implikasinya, pembelajarannya akan lebih mendalam karena mereka sudah menguasai konsep dulu, mereka sudah mengenali inti-intinya dulu, mereka sudah tahu tools-nya dulu. Nah, setelah itu akhirnya siswa mampu mengeksplorasi pembelajaran. Itu ya perbedaannya. Nah, kemudian apakah semua prinsip pra-pelatihan itu efektif di pembelajaran? Tidak juga, seperti itu. Ada beberapa kondisi di mana itu tidak efektif. Yang pertama, itu ketika materinya hafalan atau tidak terkait dengan konsep kunci. Itu pra-pelatihan tidak efektif seperti itu. Karena tidak ada tools-tools yang harus kita jelaskan, karena cuma konsepnya menghafal seperti itu. Yang kedua, pra-pelatihan itu tidak efektif jika tidak ada pretest materi, karena setiap kemampuan siswa itu berbeda dan pemahaman mereka tentang materi juga berbeda. Tidak semua siswa itu memiliki pemahaman yang sama. Akhirnya kita sebagai orang TP atau sebagai guru, sebagai fasilitator juga itu harus mengetahui dulu di mana atau sampai mana kemampuan siswa memahami materi ini, mengetahui tentang karakteristik materi ini dulu, seperti itu. Setelah ada pretest, akhirnya kita bisa menyusun tuh pra-pelatihannya yang bagus seperti apa, itu agar mendapat output yang terbaik. Kemudian yang ketiga, jika pra-pelatihan itu tidak efektif, maka kita ada alternatif lain nih, menggunakan prinsip segmentasi yang memotong-motong pembelajaran itu, kemudian ada juga prinsip modalitas, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.